Assalamualaikum, halo sahabat kabupaten, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi di Lisa Cipta, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling ke tempat wisata menarik yang pastinya juga ramah anak. Ikutin terus perjalananku dengan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info seru seputar traveling. Kesempatan kali ini aku mau mengunjungi Museum Sejarah Nasional yang ada di Monas, Jakarta. Nah, di dalam Museum Sejarah Nasional ini terdapat koleksi yang bernama diorama. Diorama adalah alat peraga yang menggambarkan sejarah atau pemandangan secara 3 dimensi. Ini habis kita masuk tadi kan, ngasih kartu dulu untuk kita tiket masuknya itu nanti di situ ada saldonya. Terus sudah kita masuk ke dalam sini, ternyata di sini kita langsung bisa melihat ada banyak macam-macam diorama dari sejarah Indonesia dari zaman Megalitikum sampai ke saat ini. Berikut adalah beberapa diorama yang ada di dalam Monas. Yang pertama ini adalah diorama yang menjelaskan masyarakat Indonesia pada zaman purba Megalitikum. Ada Pithecanthropus erectus yang hidupnya sudah teratur. Kalau yang ini menggambarkan suasana Bandar Sriwijaya yang merupakan jalur pelayaran antar Indonesia, Cina, dan India. Karena ramainya perdagangan di jalur ini sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya menjadi pusat niaga dan budaya. Lalu ini adalah proses didirikannya Candi Borobudur oleh Raja Samaratingga dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Nah, ini saat Raja Erlangga menunjuk rakyat setempat untuk membangun bendungan Waringin Sapta sebagai irigasi serta menanggulangi banjir. Dengan adanya bendungan ini meramaikan pelayaran Kali Brantas sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Lalu terlihat diorama Candi Jawi, perpaduan antara Sivaisme yaitu salah satu aliran yang ada dalam agama Hindu dengan Buddhisme yang terletak di kaki Gunung Welirang di sebelah barat daya Pandaan. Berikutnya menggambarkan saat Gajah Mada melakukan sumpah palapa, yaitu tidak akan memakan palapa sebelum Nusantara dipersatukan. Sumpah palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia. Kalau ini saat armada perang Majapahit setelah peninggalan Gajah Mada melawan armada Cina untuk mempertahankan keutuhan Nusantara. Yang ini saat Cheng Ho sebagai utusan Cina datang berkunjung ke Majapahit sebagai pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit. Cheng Ho datang diterima oleh Wikramawardhana. Diorama yang menjelaskan salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia dengan pendidikan di pesantren atau pondok. Pertempuran pembentukan Jayakarta melawan Portugis. Kelihatan kapal-kapal dari Nusantara melawan Portugis. Ini mereka kelihatan masih pakai bambu runcing. Pertempuran antara Fathahillah sebagai utusan dari Sultan Trenggono Demak melawan Portugis yang akan mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, berarti kota kemenangan. Dan ini adalah kapal-kapal armada dagang Makassar dan Bugis yang sudah meliputi seluruh perairan Nusantara di abad ke-15. Ini kejadian pada tanggal 8 hingga 9 Agustus 1668, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran mempertahankan benteng Sumba Opu dari serbuan Belanda. Berikutnya menggambarkan saat terjadinya perang Diponegoro. Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan kavaleri Belanda sehingga Belanda kehilangan 15.000 tentara. Karena kekalahan Belanda dalam perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda, sehingga Gubernur Jenderal Van den Bosch membuat kebijakan agar petani Indonesia menanam tanaman yang laku di Eropa. Tanam paksa dilakukan di sebagian besar tanah rakyat. Kebijakan ini menimbulkan penderitaan bagi petani dan memperkuat dominasi kolonial Belanda. Kalau yang ini saat rakyat Banjar perang melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Antasari untuk menggagalkan usaha Belanda menguasai Banjar yang masuk ke dalam Kesultanan Banjar. Nah, ini saat Perang Aceh melawan serangan pertama Belanda yang sebelumnya menuntut agar Aceh menghentikan hubungan-hubungannya dengan negara lain.
Berikutnya, menggambarkan saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam di Indonesia, kembali ke ajaran yang berasal dari Quran dan hadis. Lalu yang ini saat Raden Ajeng Kartini sedang mengajar pemahaman kedudukan wanita Indonesia di sekolah putri yang ia dirikan. Buah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berikutnya, saat didengungkannya organisasi Budi Utomo di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Budi Utomo didirikan untuk mempertinggi derajat bangsa. Dan yang ini saat dicetuskan Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda yang kedua. Pada saat ini juga pertama kali dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Lalu Jepang secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melakukan kerja paksa. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup, sehingga berpuluh-puluh ribu Romusya menemui ajal di tempat kerja. Nah, ini saat pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia ketika mengetahui Jepang kalah perang. Wow, banyak sekali ya diorama yang ada di dalam Monas. Seru banget bisa memahami sejarah Indonesia dengan cara yang berbeda. Oke sobat-sobat, sekian dulu informasi wisata kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.